bangkit pemberiannya. Ngerti ya? Jadi majelis taklim tidak memberatkan orang. Jelas tuh, ini tuan rumah maksudnya. Jangan, takutnya karena membantu 5.000 per 10.000 berat nggerutu, banyak kan enggak duit gue sama lo. Ngertiin ini ya? Enggak usah terima-terima buat gituan, enggak usah. Kalau orang bertanya, kenapa Habib ikut campur dalam rumah tangga orang lain? Anda tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain, tapi Anda ikut campur dalam urusan majelis taklim. Gimana majelis taklim tadi? Ada di rumah tangga orang lain. Tuh pengertian diri Anda begitu maksudnya. Oh ya, buat Anda mengharam diri Anda mencampuri urusan orang lain. Tapi Anda berkewajiban turut campur dalam urusan orang lain semasa majelis taklim itu ada pada diri orang tadi. Bisa dimengerti bahasa Anda tuh? Anda ikut campur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari pelajaran 1 bulan yang lalu tentang hal-hal yang disunatkan bagi orang yang masuk kamar mandi atau WC, boleh nyatu boleh tidak. Yang pokok sunat masuk ke WC atau kamar mandi mendahulukan kaki kanan ya ketika masuk dan kaki kiri ketika keluar. Udah, ingat tuh ya. Lanjutannya juga, ini yang sunat-sunat nih. Kemudian dan tidak boleh membawa Al-Qur'an ya dan sesuatu yang ada pada sesuatu tersebut bacaan atau nama Allah Subhanahu wa taala dan nama Rasulullah SAW. Yang namanya Al-Qur'an sudah jelaskan kemarin, enggak kudu Al-Qur'an, enggak ada orang mau kamar mandi bawa Al-Qur'an utuh 30 juz, enggak ada. Iya, biar satu kalimat tapi itu lafaz Al-Qur'an, tetap tidak boleh orang itu masuk ke kamar mandi bawa lafaz yang ada bacaan Al-Qur'an. Tapi kalau tulisan bahasa Arab doang, iya, kalbun anjing, hinzirun babi, girdun monyet, iya, sirajun lampu. Kalau lampu kelap-kelip bahasa Arabnya apa? Sirajun ngedip. Sirajun ngedip, gue gak tahu. Oh lihat. Nah itu nggak apa-apa tuh, sebab dia bukan lafaz Al-Qur'an. Yang tidak boleh orang masuk kamar mandi itu bawa kalimat-kalimat Al-Qur'an, bawa nama-nama Allah Taala, bawa nama-nama apa itu? Nama Rasul, nama Rasulullah deh. Dia nggak boleh. Adapun sunat masuk kamar mandi dengan kaki kanan waktu masuk, keluar dengan kaki kiri. Ya, sunatnya begitu ya. Kalau mau dapat dua-duanya lu lompat deh, tapi akibatnya gua pikirin. Tambahan satu dari ana, waktu inti masuk ke kamar mandi, waktu masuk kamar mandi kan sunatnya mendahulukan kaki kanan, keluarkan dengan kaki kiri. Ini waktu masuk, waktu inti mau buka aurat, nah, waktu inti mau buka aurat, tahu aurat pusar sampai dengkul kan aurat tuh namanya. Waktu kain kita atau celana kita atau baju kita mau angkat, terbuka aurat kita, kan begitu. Disunatkan baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Pernah dikasih tahu belum? Belum ya? Oh pernah. Ini gara-gara lihat Helmi MA lupa lah gitu ingatan aneh. Kebanyakan baca ratib orang nih. Iya. Emang ratib apaan? Kwitansi. Bon rumah renovasi. Jelas ya, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Tuh, ingetin ya. Jadi kalau kita mau kamar mandi termasuk buka aurat, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Tuh, Bismillahilladzi ya dengan nama Allah Taala yang la ilaha, tiada Tuhan. Tiada tuh Tuhan illa huwa, melainkan Dia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunatnya begitu tuh. Waktu mau angkat aurat, mau kelihatan aurat kita, baca. Ini enggak khusus buat laki, kaum ibu sama, anak perempuan juga sama. Tuh, syariat Islam enggak beda-bedakan laki dan perempuan. Bagaimana ketentuannya? Begitu. Nah, perbedaan yang terjadi ya sesuai dengan kondisi atau ke orang sekarang bilang apa? Kodrat wanita. Kan kok laki kan enggak head, semen mens. Perempuan kan head, ngerti ya? Nah, Allah Ta'ala kasih lagi hukumnya. Ngerti ya? Adapun syarat itu sama, wajib ditaati, dipatuhi.
kodrat seorang pria dan wanita, begitu dan begitu. Agama lagi yang mengatur cara-caranya. Dalam masalah membuka aurat sama, boleh laki, boleh perempuan. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Dan kalau ente cebok tuh, iya. Jangan lupa tuh baca-bacaannya tuh. Iya. Selesai cebok, baca yang bagus, selesai cebok tuh, ya. Alhamdulillah, pertama, Allahumma hasbi minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Udah diajarin belum tuh? Allah. Jadi itu kan cebok nih, udah selesai. Baca tuh. Sebagian kan bilang lagi lagi nyuci. Dia tapi yang dibaca di kitab Ihya Ulumuddin, ini karangan Imam Ghazali itu, selesai baru baca Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma hasin, hai Tuhanku, hasin peliharalah farji kemaluanku, buat laki dan perempuan sama, ya, farji kemaluanku minal fawahish daripada kekejian. Keji dalam kemaluan itu apa? Dulu pernah dikasih tahu ya, sesuatu yang sifatnya pelanggaran namanya dianggap keji, sehingga dalam membasuh tuh kemaluan kita, ya, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang, kemaluan tengah nggak ada ya, kemaluan depan atau kemaluan belakang, kemaluan depan tutut, kemaluan belakang dubur atau poros. Tuh, agama menganjurkan ya, ketika kita cebok ya, selesai baca Allahumma hasin farji, hai Tuhanku hasin farji, peliharalah kemaluanku minal fawahish dari sifat-sifat kekejian, wa tahhir dan sucikanlah galbi, hatiku, minan nifaq daripada sifat-sifat kemunafikan. Karena pada umumnya orang-orang Islam itu dikategorikan orang awam. Dikata orang awam berarti nggak kumpul dalam majlis ilmu, nggak mendengarkan majlis ilmu karena tidak tahu. Tuh, ngelihat ketentuan-ketentuan hukum agama yang berlaku dalam majlis ilmu syariat Islam, fikih bagaimana, tauhid bagaimana. Karena nggak tahu itu, sehingga pada saat buka aurat nggak baca, pada saat membersihkan tuh kemaluan juga nggak baca, dan pada saat kemaluan itu dibersihkan pun nggak tahu ilmu dari air apa yang wajib digunakan pada saat membersihkan diri kita. Karena nggak tahu semua itu, dengan mudah kejahatan-kejahatan timbul dari seluruh badan. Sampai kemaluan pun bisa menimbulkan kejahatan. Apa kejahatan kemaluan dari sudut pandang agama? Tuh zina, zina, naudzubillah min dzalik, tuh pemerkosaan terjadi hanya karena tidak kenal syariat Islam. Jadi kalau orang yang nggak belajar syariat Islam dikit ke sedikit, kerugian tetap akan mereka alami. Jangankan di akhirat, di dunia pun sudah nampak kerugian-kerugian yang dialami oleh orang yang tidak mengenal ilmu syariat Islam. Makanya guru-guru agama berkewajiban, tidak hanya guru tapi khotib dan mubaligh pun sama berkewajiban memberikan pandangan khusus buat orang-orang yang beragama Islam. Boleh tua, boleh muda, boleh nakal, boleh kagak. Kewajiban guru agama menyampaikan ilmu, memberikan tuntunan-tuntunan yang baik dan pandangan-pandangan yang selamat lagi menyelamatkan. Kan begitu. Sebab ada pandangan yang selamat tapi menjadikan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ada pandangan selamat, pandangan selamat itu benar, pandangannya benar, tapi nggak menjadikan manusia itu selamat gara-gara pandangan yang benar. Apa ini? Sebagai contoh mubalik, khotib tuh hari Jumat, pandangannya benar nggak? Benar, bagus nggak? Bagus, baik. Tapi nggak menjadikan manusia selamat. Itu bukti yang menyampaikan bukanlah manusia selamat. Yang menyampaikan nasihat-nasihat agama yang benar, tapi tidak menyelamatkan muslimin. Artinya muslimin nggak jadi selamat dengan pandangan yang benar. Yakinkan bahwa yang menyampaikan nasihat tadi adalah bukan manusia yang selamat. Sekadar penyampaian dalam bentuk kebenaran, tapi tak mampu tuh menjabarkan cara membenarkan dan cara jalan yang benar. Bagaimana caranya? Nggak pernah mereka tahu dan tidak diberitahu. Kak selamat. Apa ini? Lihat dong khotib. Siapa kemarin? Waduh, kok kita lihat. Udah deh. Allah selamat. Jadi banyak bahasa agama bentuknya selamat dan benar, tapi kita yang dengar nggak pernah tahu cara menyelamatkan diri. Bisa dimengerti ya? Banyak nasihat agama benar, selamat, orang Islam harus begini,
Orang Islam harus begini. Semuanya juga harus. Gue gak tahu harus begini, harus begini. Caranya dong kasih tahu gue. Tuntun gue dong. Cara saja belum tentu bisa dimengerti. Banyak metode ini. Ngerti ya? Diberitahu dalam buku-buku. Tapi caranya kita nggak tahu. Bisa nggak terjadi begitu? Bisa. No, yang memberikan tuntunan selamat, tapi tidak memberikan cara. Yakinkan bahwa Anda memang orang nggak selamat. Sebab Anda hanya mau menyampaikan kata-kata selamat, tapi nggak memberi jalan dan tuntunan bagaimana cara kita menjadi selamat. Yakinkan Anda yang menyampaikan bahasa agama dengan bahasa selamat dan selamat dan selamat, pandangan yang menyelamatkan, tapi nggak pernah memberikan jalan selamat bagaimana kepada kami yang orang-orang Islam. Vonis Anda bukan orang yang selamat. So, orang yang tahu jalan selamat, dan dia ada di jalan selamat tadi, dia tahu memberikan cara bagaimana untuk menyelamatkan diri dengan jalur yang dibenarkan. Bukan suruh main jalan-jalan aja. Bukan ibarat rambu lalu lintas, ditunjuk, ditancap-tancap aja rambu lalu lintas. Diberi dong arti. Diberi arti ini begini. Caranya gimana supaya jangan kena tilang. Diberitahu nggak? Diberitahu. Jangan berhenti di sini. Mesti begini, mesti begini. Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Bukan diberi tahu rambu-rambu. Iya, bukan diberitahu rambu-rambu. Surga diomongin melulu, neraka dibicarakan melulu. Tapi jalan-jalan surga bagaimana kami harus berbuat? Bagaimana menghindar dari jalan-jalan neraka? Dikasih tahu caranya bagaimana? Tuntun dong, kami kan orang awam. Tuh, seharusnya orang yang ngerti. Ya, kalau betul dia ngerti, nyatanya bisa menjadikan kita selamat dari pengertian yang dimiliki, pasti kita diberitahu cara saja nggak cukup tanpa teladan, ini tanpa tuntunan dari orang yang memberikan cara-cara jalan selamat. Oh, ini dia yang muslimin 17 tahun bodoh terus. Nah, 17 tahun bodoh terus, nggak selamat. Ya, pop masalah selamat. Dia lanjutkan ya. Wala yabulu fi ma'in raqidin. Dan nggak boleh kencing di air yang rokid apa namanya? Tenang. Udah nih, terangin nih mana nih? Udah. Sekarang gimana? Airnya luas, gede ke empang, tapi nggak jalan. Boleh nggak? Nggak boleh juga. Nanti kencingin empang itu nggak boleh juga. Sebab kok dimakan tuh ikan mas. Ini bukan kencing MA. Itu empang. Ini empang ente kencing. Di empang ente kencing, air itu nggak mengalir. Tuh, lihat, taruh deh depan sini depan Majelis Taklim, bikin taman. Iya, ada kolom deh 1,5 meter, taruhin rumput, taruhin ikan. Iya, kasih air mancur, tapi airnya di situ-situ juga. Iya. Nggak boleh kencing di situ, sebab itu air tidak mengalir. Kenapa nggak boleh? Agama memelihara perasaan orang. Tuh, dalam bagian-bagian tertentu, kalau ente kencing di tempat yang air tidak mengalir, kalau 1 orang, kalau tiap pagi 7 orang gimana? Iya, di sebelah ente kencing itu ada rumah orang. Di sebelah ente kencing di air yang tidak mengalir, orang dagang taruh deh pisang goreng. Iya, kemudian lemper. Kemudian kue dadar. Nanti kalau orang makan itu kelapa bagus, tapi bebarengan dimakan dengan ente kencing di air yang tidak mengalir, orang susah bedakan kelapa mana palapa. Susah. Akhirnya marah nggak tukang dagang? Ibu jangan jual kue dadar 150. Ini kelapa yang udah seminggu, Bu. Ibu goreng lagi bakal saya, Bu. Ini Bu kencing, Bu. Nih, Ibu bingung, ya Allah, gua nggak biasa kencing. Cuma kadang-kadang gua kencingin juga tuh kue. Itu padahal itu bau dari air kencing dari air yang tergenang ente kencingin. Tuh agama memelihara sampai sejauh itu. Jadi memelihara perasaan orang, jangan sampai datang buruk sangka. Dijaga melalui kencing bisa timbul buruk sangka antar tetangga. Emang dasar anak lo udah nggak bisa berak kencing terus. Udah nggak bisa berak kencing terus. Itu gimana ya orangnya? Berak nggak bisa kencingnya banyak gimana? Oh benar. Ada orang berak nggak bisa kencing terus. Kok ente mau bukti nomor ente lihat di RCM deh. Banyak orang nggak bisa berak, kencing terus. Dari mana? Tuh perutnya dipotong, trek dikasih air, dikasih lubang itu, kayak selang lampu kelap-kelip. Kok dia jalan dibawa-bawa? Ane bingung. Kok waktu ane lagi jalan kok yang ngerocok apaan? Masa jalan rumah sakit gak ada air yang ngerocok tengah hari? Kerosok. Berak nggak bisa keluar dari selang. Kayak kencing jadinya. Keluar kencing gitu tuh. Allah masalah selama.
Tuh, ngelihat ente. Makanya satu di antara sama selalu Fatihah yang Anda bacakan tuh di antaranya tuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, dia berkah wali-wali besar dan sesuatu yang terus manusia-manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan kami diberi rezeki dalam bentuk kenikmatan sehat, afiat, terpelihara dari segala macam bentuk penyakit, kan begitu tuh. Makanya kalau orang mau syukur kepada Allah Ta'ala, meskipun kita kurang dalam bentuk materi, tapi saat Tuhan beri, ya main deh ente ke rumah sakit. Kalau nggak bisa main ke rumah sakit, ente jalan lihat orang-orang yang di pinggir jalan atau dalam keadaan bagaimana sakitnya, naudzubillah min dzalik. Itulah syukur Anda kepada Allah Ta'ala, biar sadar. Tuh, di rumah sakit, ya Allah serem amat gitu, orang rumah sakit mesti makan nggak nafsu makan, taruh sepiringnya ambil kita nggak nafsu. Jadi pas lihat orang sakit begitu bisa kayak nambah 2 kali. Ya, jadi nambah karena ketakutan. Jadi karena was-was lihat penyakit yang serem begitu. Itu anda lihat, anda jalan Allah, anda kesian, tapi anda syukur, alhamdulillah ya Rabb. Tuh, jadi nggak bisa berak, kencing jalan terus. Itu pernah lihat ya anda? Rumah sakitnya orang jalan aja, jalan, duduk, berak nggak bisa, tapi kencing terus berjalan. Tuh, kalau kita kan alhamdulillah bisa kencing, bisa berak. Malu tukang makan. Malu tukang makan. Hardolin, dahar, modal, ulin. Makan, main, bobo. Makan, main, bobo. Yang mana lu, yang mana ancol. Ya, jangan, pemuda Islam nggak boleh begitu. Selamat salim. Jadi air mengalir, air yang tergenang nggak boleh ya. Tuh, di air yang tergenang nggak boleh, nggak jalan. Terus apa lagi nih? Waga, apa ini? Apa nih? Hah? Apa itu bacaannya? Wakolilin, jarin dan sedikit air yang mengalir, ya. Tuh. Air mengalir tapi sedikit, lihat air mengalir tapi sedikit kayak kita ya. Gimana ya? Ya ada air yang habis ngaliri sedikit. Kalau ente kencing, iya kalah nih air. Lebih banyak dipengaruhi oleh kencing ente. Biasa ya, anak majlis taklim kencingnya lebih bau dari orang yang ngajar, dari orang yang nggak belajar. Kenapa begitu? Sebab per majlis taklim pada ngopi. Kalau orang kan ngopi kan bisa pagi, bisa sore. Ente ngopi kan di mana majlis. Jadi kencing itu bisa mempengaruhi air yang sedikit tapi mengalir. Tuh, jadi orang-orang yang aku boleh majlis ilmu bisa tahu. Ini solokan majlis taklim nih. Oh ya bisa tahu solokan majlis taklim. Tahu dari mana lu? Ketahuan sih, kecoklat-coklatan, kebiasaan ngopi ini. Ngopi mulu makanannya kagak. Bisa ngerti ya? Sedikit ya mengalir. Juga kagak enggak boleh. Kalau tadi tuh dia air yang tergenang aja, tergenang, enggak boleh. Pun kalau air itu mengalir tapi sedikit juga kagak boleh ente kencing di tempat air yang sedikit tapi mengalir. Apalagi tuh? Jorin wa mahabbi rihin, tempat angin berlalu. Tempat angin berlalu. Tahu ya? Angin berhembus. Udah umumnya angin berhembus daerah-daerah mana tuh? Umumnya tuh angin berhembus dekat taman-taman yang agak luas sedikit dari perumahan kan angin lebih kencang. Nanti ya, angin lebih kencang. Tuh. Di mana angin kencang tadi kalau ente kencing di sini, angin kencang yang ngendus 18 meter. Iya. Kencing di sini nggak bedanya orang kentut waktu angin ribut. Coba 7 meter orang lagi ngobrol, nggak pada berantem. Lu jangan begitu dong lo, jangan lu lagi main catur kayak ribut. Lu jangan begitu, lu main catur. Konsentrasi, jangan kayak lo kentut. Lalu, berarti yang kentut inti 5 meter dari tempat di mana orang itu udah main catur. Akhirnya inti yang Tuhan kasih keluar itu angin melalui dubur, yang ribut orang lain. Tuh. Inti yang berbuat tapi korban orang lain. Niat inti nggak mengganggu orang lain. Niat inti nggak mengganggu orang lain. Inti kencing jauh dari tempat mereka bermain catur. Tapi pengaruh kencing inti tadi di tempat angin berlalu. Ya akibatnya enak di inti merugikan orang lain. Apa inti? Enak di inti merugikan orang lain. Betulin rumah silakan, tapi jangan ngegerutu dengan ada yang majlis taklim. Oh iya. Iya, jangan berbuat sesuatu enak buat ente merugikan orang lain. Itulah ciri-ciri ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri-ciri ajaran Islam demikian mulia. Sehingga jangan sampai kita berbuat sesuatu apapun sifatnya, meskipun tampaknya baik, tapi kalau sudah merugikan orang lain, agama mengharamkan. Mulia.
Sampai kencing aja nggak boleh. Di tempat angin berlalu. Nggak boleh. Kenapa? Mengganggu orang lain. Tuh, sebab angin berlalu tadi itu, lihat arahnya kemana saja. Nggak bedanya begini deh. Suka kejadian. Orang bersihin tinja. Kan begitu. Lihat, udah lazim tetangga sama memaklumi. Tapi kalau tinja itu dikeluarkan dari WC ke solokan-solokan, tuh, di mana tinja dan solokan yang ada bukan untuk inti. Ada kan sistem apa? Sistem WC itu ya kayak model pampet. Tuh, waktu penuh dialirkan aja ke solokan-solokan. Apa ente? Tuh, sama ente menguntungkan. Kenapa? Sebab jumlah tuh tinja sekian meter penuh tuh dengan air yang ente siram sehari-hari kapan waktu ente buang air, ya pada batas tertentu, pada level tertentu keluar tuh airnya setelah ente angkat. Tapi akibatnya, sepanjang solokan itu berada di depan rumah orang, di ganggang orang, berasa kebauan yang Masya Allah nggak? Bau yang Masya Allah tuh. Itu kan mengganggu tetangga. Enak di inti merugikan orang lain. Agama melarang berbuat seperti itu. Coba panggil pemadam tinja, bukan pemadam kebakaran. Pemadam tinja. Panggil, sewa, panggil, telepon. Apakah 50.000, apa 100.000, panggil, tolong. Oh, adapun bau sementara dimaaf sama warga karena orang bersihin WC itu nggak tiap bulan. Tuh, paling cepat 3 tahun. Tuh, tapi kok sebulan sekali bersihin WC manggil tinja, lu sih bukan bersihin WC namanya. Lu sih betul-betul pabrik tinja. Sebulan sekali panggil pasukan tinja dari dinas kebersihan tinja. Ya, jadi agama Islam mengajar setiap orang yang beragama Islam, dia jangan berbuat sesuatu yang enak di kita sendiri tapi merugikan orang lain. Tuh, sifat kerugian selalu membuat hati orang itu sakit. Orang yang disakiti berarti orang itu mazlum, dizolimi. Kalau dia bersumpah atau menyumpah dari orang-orang yang disakiti, ngerti ya? Karena dia disakiti hatinya, dia bersumpah antara orang yang disakiti hatinya dengan Allah Ta'ala tidak ada dinding. Oh, deh. Disumpahin jadiin deh. Kalau sebulan sekali nyumpahin kau tiap waktu, disumpahin dari mampus lu biar tabrak helikopter. Orang dia perlombaan layangan barang-barang dia naik. Helikopter lewat, akhirnya tuh layangan putus barang-barang dia karena kena titiran. Orang dulu bilangnya titiran helikopter, titiran. Oh, bahasa itunya apa tuh? Baling-baling namanya. Ani dia nggak bisa ngomong baling-baling. Ani bilang titiran helikopter gede banget. Titiran anak Betawi nggak sekolah. Titiran helikopter. Titiran. Aduh lucu lah kita, emang kita nggak sekolah. Tinggal di Betawi hidup susah. Hidup susah baling-baling dikata titiran. Speaker dibilang alu-aluan. Ini tuh dia dulu. Oh, 32 tahun yang silam. Oh iya, model-model aneh dulu tuh emang kan. Dulu sih 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu tuh speaker kan enggak ada yang model sekarang. Anak dulu manggilnya enggak speaker, enggak mic, kagak. Kalau yang itu dibilang speaker dibilang alu-aluan, kalau mic bolak tangan. Orang miskin dulu, miskin. Tuh, mic baru aja. Apalagi istilah sound system baru kan ya, sound system baru. Dulu-duluan kita kalau ngomong sama temen, ngerti ya, agak action sedikit, kita bikin dari kaleng, ya tarik benang jauh ngomong, halo, bete, siapa kau? Biasa, Roni tetangga. Kamu siapa? Tina, gitu. Aku dan kau. Aku dan kau suka? Dan ikutin. Nah, orang tua di TV bodoh ya. Orang tua di TV bodoh gak? Bodoh, diajarin. Ame yang bikin kita antu. Aku dan kau suka mak bapak sama anak dan kau. Kesian, tua-tua jadi bodoh. Ya terus ya, selamat selalu. Wah, niat mau ngajar 2 jam jadi setengah jam. Apalagi? Engkau bingung, gue baru tuh lihat Habib ngajar kayak megang buku jauh.
Benar kau nggak kelihatan kau, yang menengok dulu kau. Benar kau nggak kelihatan kau nggak. Assalamualaikum. Amin. Wazilin maksudin tuh tempat teduhan, ini teduhan yang biasa. Ya, orang ibarat punan kan teduh tuh, pohon-pohon yang rindang teduh. Tempat orang duduk istirahat jangan lu kencingin. Oh iya. Kan biasa-biasa kan punan suka ada yang rendang-rendang tuh. Suka orang suka boleh ditaruhin bangku ala kadarnya, boleh suka orang kang dagang bakal duduk. Tuh, agama kasih tahu itu pohon rindang. Tuh, pohon rindang selalu disenangi. Pohon rindang selalu disenangi sebab memberikan kenyamanan. Karena pohon rindang memberikan kenyamanan ini, orang-orang yang biasa lalu lalang itu kadang-kadang suka istirahat karena letih, karena terik matahari atau dagang dan sesuatunya. Agama melarang jangan kau kencing di tempat teduhan yang biasa dituju oleh orang lain sebab mengganggu. Dia duduk di dagang cincau, dagang cincau dari pagi sampai jam 3 belum beli tapi gelas tambah habis. Dia muter bak dagangan cincau laku belum kok gelas kurang 2. Ya, habis dagang matanya ke depan, yang belakang anak-anak kecil ngambilin gelasnya. Dulu tukang dagang, tukang dagang cincau. Ya, naruh gelas tuh bukan di depan, di belakang, di tempat kayak gitu, kotak khusus. Jadi gelas kok habis cuci taruh di situ, jadi nggak bergerak. Kan begitu, nggak bergerak. Muter, nggak teriak cincau, nggak alpukat bekas. Nggak teriak cincau, kagak. Semua mereka teriak alpukat bekas. Kan begitu tuh. Nah, naruh gelas di belakang. Tuh anak-anak dulu tuh suka iseng tuh, digodain, diambil gelas, pedagang yang suka pelit. Beli 5 perak digerutuin 5 perak, bapak lu aja pelit. Nah, kan begitu tuh. Nah, yang dagang pelit tuh diambil mana gelas dari belakang. Itu. Dia diambil dari belakang gelasnya. Dagang dari jam 9 sampai jam 3. Laku belum kok gelas hilang 2. Dia nengok kok perasaan enteng amat. Tuh, ngeliat, nengok, udah deh. Was-was timbul istirahat di tempat pepohonan rindang teduhan. Udah itu betul-betul gelas hilang 2. Dagangan belum laku barang hilang. Kan begitu. Dia terkelap. Gara-gara gelas 2 hilang dia mikir jadi terkelap. Dia dasarnya anak nakal paling anak sorong yang ngambil nih. Memang pada begitu tuh. Tapi waktu dia duduk ngitung duit belum dapat, gelas hilang 2 bau kencing. Dia punya perasaan gue waktu bikin cincau nggak campur kencing, saya bang kencing nih. Jangan-jangan nih, ini bini gue nih lagi ngambek nih. Ya kencing dia dilempar dari kamar masuk ke pembuatan bikin cincau, bisa jadi nih. Tuh, dia nggak endus lagi tuh, zilin maksud. Bau kencing gara-gara ente kencing di tempat orang biasa istirahat, dia nggak sadari lagi karena konsentrasi dia pada saat itu pada gelas 2 yang hilang. Dia pulang berantem. Lu jangan begitu, cari lo kalau nggak senang sama laki lo. Tuh, dia jangan cincau lo kencingin. Dia bingung. Ya, lagi pakai anduk langsung buka anduk. Ya, pada pokoknya jangan berbuat sebagaimana sesuatu yang merugikan orang lain. Agama melarang ya, agama Islam baik. Maaf ya, aduh capek banget ya. Udah gak kelihatan. Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله.
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى alihi. Pemberitahuan kita ke Parung Banteng, bismillahirrahmanirrahim, ya, tanggal 13, tolong kalau ada rezeki secepatnya kita kumpulin 3.000 perak sampai tanggal 10 dan paling lambat tanggal 11 deh, ya, tolongnya 3.000 perak, ya, buat jamaah-jamaah Majelis Taklim sini kumpulin berapa puluh orang itu, tanggal 10, kalau memungkinkan tanggal 10 serahkan, kalau enggak tanggal 11 jangan telat tuh. Jadi dapat duit, ya, kasih ana cepat hubungi mobil. Kalau ada mobil angkatan laut tuh enggak, mobil kepolisian yang dipakai. Atau mobil angkatan udara kan ada kan ya? Bisa begitu ya. Kemudian malam Rebo undangan. Pak Ramdhani jangan lupa ya, bismillah, yang bicara anak-anak datang jam 8:30. Jadi inti habis isya dah. Habis isya itu 7:30, ganjel perut dulu. Iya, sebab di sana makan sengplat ya. Orang Madura makan sengplat di sana. Jadi inti selama salim inti berangkat habis main isya, ganjel perut, berangkat deh. Jam 8 sampai 9. Kemudian udah ngade ya. Udah ngade ya. Oh, tambak malam kemisnya. Yang bicara Ana sama Habib Ahmad Al-Haddad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, mana Gus? Anu mau setel kaset yang tadi di apa di mana? Di mana? Di Al-Huda, yang dengerin bagus ya. Matiin atas.